Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan matriks S, ya. S besar ini itu adalah mempunyai susunan matriks seperti ini, bahwa di susunan kolomnya adalah mencantumkan D kecil 1, deformasi, D kecil 2, 3, sampai 6. Kemudian untuk yang barisnya itu menampilkan. Kemudian langkah ketiga yaitu menyelidiki tentang kesetimbangan gaya luar dan gaya dalam dengan meneliti gambar 2.2.I, di mana Q besar 1 sama dengan H besar 2 ditambah H besar 3, Q besar 2 sama dengan H besar 4 ditambah H besar 5. Matriks Q besar ini itu sama dengan matriks B besar dan dikali dengan matriks H besar, ya. Maka didapatlah matriks B besar tadi yang kita lihat, ya, ini itu menjadi susunan daripada matriks H besar 1 dan Q besar, dapat diturunkan menjadi yang dimana akhirnya menjadi matriks kekakuan, matriks K besar dikali dengan matriks D besar, maka sama dengan matriks B besar ditambah matriks S besar dan dikali dengan matriks A besar dikali dengan matriks D besar. Itu adalah rumusnya. Maka selanjutnya adalah dapat diketahui, ya, matriks K besar sama dengan matriks A transpos dikali dengan matriks S besar dikali dengan matriks A besar. Maka didapatlah matriks K ini. Ya, hanya cukup kita menurunkan dua matriks pembentuknya saja, yaitu matriks A besar dan matriks S besar. Untuk menghitung matriks H besar bisa digunakan hubungan antara matriks H besar itu sama dengan matriks S besar dikali matriks A besar dikali matriks D besar, ya. Kita cobakan kepada contoh soal ini, seperti ini contoh soalnya, ya. Dua beban horizontal arahnya ke kanan, ya, lateral ke kanan. Maka dari portal yang tadi kita lihat ini bisa kita gambarkan pengekangan di sini, ya. Berarti pengekangan ada di titik A, di titik C, di titik D dan di titik B, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari momen primer. Momen primer bisa kita cari dengan rumus momen primer biasa, ya, yang sudah kita pernah pelajari waktu itu, ya. Di sini kita dapatkan momen primernya adalah untuk ini adalah 400. Ini 400 ini adalah kita langsung dapat dari ini, ya, 400 dikali 1. Maka dapat di sini 400, ya, kilogram. Kemudian yang untuk 500, ya, ini bisa kita dapatkan langsung dari ini, ya, 1000 dikali 1000 dikali 2 dibagi 4, ya, dibagi 4. 500 kiri, 500 kanan. Kemudian kita dapat lagi di sini, kita masukkan tetap 600 kg di sini. Ini 600 kg-nya. Kemudian ada gaya 400 kg, ini langsung kita pindahkan ke titik C. Ya, kemudian di sini ada 500 ini kilogram ini adalah dari reaksi perletakan C dan D terhadap beban yang diberikan sebesar 1000 bagi 2, ya, karena diletaknya pas di tengah-tengah, berarti 500 di C, 500 di D. Ini dia, 500, ya. Kemudian 400 ini adalah beban yang kita berikan, 400, ya. Jadi 600 sudah diketahui tadi, 600 adalah beban yang diberikan, 400 beban yang diberikan, ini juga 400 adalah beban yang diberikan. Kemudian beban yang ada di tengah-tengah ini itu menjadi beban momen,
menjadi momen kiri dan kanan, kemudian menjadi juga reaksi peletakan di kiri dan kanan. Kemudian ini adalah angka 400 adalah dari 400 dikali 1. Ya, maka jadi momen sebesar 400 ya. Oke. Kemudian kita dapatkan lagi di sini ya, PDC, PD dan PCB ya. Nanti kita bahas ini sudah ada cara menghitungnya. Ini adalah momen primer ya. Oke. Kemudian yang langkah D adalah mencari, tadi langkah C, langkah D mencari derajat ketidaktentuan kinematis sama dengan 3 ya. Di sini derajat ketidaktentuan kinematisnya adalah D1, dia akan bergoyang karena didorong. Kemudian akan terjadi di sini momen di titik C, berarti di titik sini ada 2 ya, D1 besar, D besar 1 dan D besar 2. Kemudian di sini terjadi D besar 3 ya, maka ada 3 derajat ketidaktentuan kinematis, D besar 1, D besar 2 dan D besar 3 di sini. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu E, gaya Q di titik diskrit yang corresponding dengan lendutan D. Nanti kita coba meletakkan gaya luar ya, gaya luar di sini yang sesuai dengan arah D1, letak dan arah D1, D2 dan D3 besar. Q besar 1, Q besar 2 dan Q besar 3 ya. Itu didapat dari, kalau yang untuk Q besar 1 ini adalah angkanya 333,36 ya, 34. 333,34 itu adalah ini yang arah lateral ke kanan ini adalah 600 dengan 400 ini arahnya ke kanan dijumlahkan berarti 1000 ya. 1000, sementara di sini akibat beban dari 500 ini maka portal akan bergoyang ke kiri seperti ini ya. Akibat 500 itu maka ada resultan di sini, sebagai 500 adalah resultannya, dia akan bergoyang ke kiri dan bergoyang searah dengan sumbu batang DB ya. Nah, itu ini rumusnya, berarti 600 tambah 400 ke kanan dibalas dengan goyangan ke kiri sebesar 666,66, maka didapatlah di situ 333,34. Nah, untuk Q2, Q besar 2 itu adalah 500 di minus ya, 500. Ini ada perbedaan arah, maka di sini yang pasti selisihnya 100. Selisihnya 100 yaitu arahnya yang ini, ke kanan ini ya. Nah, di sini yang diminta adalah arahnya ke sana. Maka dia dijadikan minus karena dia arahnya berlawanan dengan arah yang sudah kita peroleh tadi. Untuk yang Q besar 3 500 ini itu adalah sesuai dengan arah yang ada ya, maka dia tetap 500 di sini. Itu adalah E, gaya Q di titik diskrit yang corresponding dengan landutan D. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melihat pada poin F, perubahan bentuk yang terjadi pada portal bila diberikan landutan D1 ya. Bila diberikan landutan D1 ini, maka akan terjadi seperti ini ya, bentuknya seperti ini, yaitu yang batang ini, batang yang saya tunjuk ini akan bergerak seperti bergerak dia searah jarum jam ya, searah jarum jam. Kalau yang ini bergerak berlawanan jarum jam ya, kalau batang yang saya tunjuk ini, dan batang yang ini itu bergerak searah jarum jam ya. Kalau kita lihat ya, yang ini bergerak searah, kalau batang yang ini yang saya tunjuk ini bergerak berlawanan, kalau batang yang saya tunjuk ini bergerak searah jarum jam ya, kalau kita perhatikan. Kemudian untuk diagram HD-nya, H besar dan D kecil, itu dari yang tadi kita akan melihat seperti ini dia ya, seperti ini. Maka H besar satunya minus, H besar 2-nya juga minus ya, gitu pula ini. Maka bisa di sini didapat hubungan antara H besar dan D kecil ya. Nah, dari gambar tadi ya, gambar yang ini ya, gambar F ini, maka kita akan memperoleh matriks kekakuan A besar ya, matriks A besar ya. Matriks A besar ini
Di sini ada seperempat, minus 4 per 3 kali 4 ya. Ini nih kita dapatkan dari gambar F tadi. Gambar F tadi untuk batang ini ya, D1 ya, di titik ini itu dia pergoyangannya atau perputarannya searah, maka dia plus ya, maka dia plus di sini, plus ya. Ini D1 D2 dan D2 plus ya, D1 dan D2. Nah, kemudian panjang batangnya ini adalah 4 meter yang sudah kita lihat di soal tadi ya, panjang batangnya 4 meter, maka ya di sini buat 1/4 ya, 1/4. Kemudian di sini cuma ada diakibatkan pergoyangan D1 tadi ya, D1 sebesar 1 satuan. D1-nya 1/4, D2-nya 1/4 ya. Kemudian yang ini ada minus 4/3 dikali 4 ya. Itu adalah minus karena dia memang putarannya tuh ke kiri ya, perputarannya itu berlawanan jarum jam. Itu diakibatkan oleh D1 ya, maka timbul di sini sebesar panjang batangnya 4 dibagi dengan ini ya, pergerakannya ya. Jadi pergerakannya ini adalah mengikuti yang ini ya, mengikuti yang segitiga batang yang miring ini. Bahwa di sini tingginya 3, ini dia 3. Yang miringnya adalah 5, kemudian yang ininya, yang alasnya adalah 4 meter ya. Maka dia ada pergerakan untuk yang ini, pergerakannya adalah dia ke kanan juga, horizontal juga, dan vertikal juga. Berarti dua-duanya dia ada goyang di titik ini nih ya, akan berpindah ke atas juga sedikit dan ke arah horizontal juga sedikit. Maka 3 dan 4 masuk di situ ya. Maka di sini minus karena dia tadi berlawanan jarum jam 4 panjang batangnya. Nah, kemudian arah pergoyangannya 3 dikali 4 ya. Arah pergoyangannya adalah atas bawah di sini ya, secara vertikal dan secara horizontal 4. Begitu pula yang ini sama ya, untuk yang di D4 ya, untuk yang di D4 ya, ini sama persis ya, karena satu batang. Kemudian untuk yang batang ini, batang yang miring, maka dia ada D5 dan D6 ya, D5 dan D6. Panjang batangnya sudah kita ketahui adalah 5 meter ya, 5. Maka di sini ada 5 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dia ada, karena dia miring maka dia akan bergoyang ke arah pertama ini ya, ke arah miringnya itu sendiri ya. Kemudian dia akan bergoyang ke atas bawah ya. Maka dia miring dan atas bawah ya. Tuh, maka di sini akan ada 4 dan 5 ya, berarti 5/3 dikali 5 ya. Kemudian susunan untuk D2, untuk D1 ya, akibat pergoyangan D1 sama dengan satu satuan. Kemudian kalau kita berikan dia D2 secara momen dan D3, maka dia sama ya. Di sini perlakuannya adalah pengekangan ya, maka dia hanya kita masukkan sebesar 1, yaitu adalah di D3 ya. Bentar, kita lihat dulu di D2 dan D3 ya, D2 dan D3 itu adalah 1 ya, 1. Kemudian D4 dan D5 untuk diakibatkan oleh D3 besar ini, itu adalah yang ini tadi ya, yang ini itu adalah D4 dan D5, maka sebesar 1, D4 dan D5 ya. Maka setelah di perkaliannya disederhanakan menjadi seperempat, minus sepertiga, dan 1/1. Ini adalah matriks A besar ya. Kemudian selanjutnya nanti kita bahas matriks S ya, di pembahasan selanjutnya. Baik,